Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menyelami kisah hidup seorang ulama besar dari Nusantara. Sosok yang dijuluki matahari agama dari Kesultanan Banjar. Beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kisahnya penuh dengan inspirasi, ketekunan dalam menuntut ilmu, dan pengabdian yang luar biasa kepada umat. Jadi, pastikan kalian tonton sampai selesai ya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, Martapura pada tanggal 19 Maret tahun 1710 Masehi. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa dan bakat seni yang mengagumkan, terutama dalam seni lukis dan tulis. Siapapun yang melihat karyanya pasti akan terpukau. Pada usia 7 tahun 2016, bakatnya ini ditemukan oleh Sultan Tahlilullah, penguasa Kesultanan Banjar saat itu. Sang Sultan begitu terkesan dengan lukisan Muhammad Arsyad kecil, sehingga beliau meminta izin kepada orang tuanya untuk membawa Muhammad Arsyad ke istana. Tujuannya adalah untuk memberikannya pendidikan yang terbaik bersama anak-anak dan cucu sultan. Di lingkungan istana, Muhammad Arsyad tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, cerdas, dan dihormati. Sultan sangat memperhatikan pendidikannya, berharap kelak ia akan menjadi seorang pemimpin yang alim. Hingga usianya mencapai 30 tahun, beliau menimba ilmu di istana. Kemudian, beliau dinikahkan dengan seorang wanita bernama Tuan Bajut. Namun, semangatnya untuk menuntut ilmu tidak pernah padam. Saat sang istri sedang mengandung anak pertama mereka, terbersit di hati Muhammad Arsyad keinginan kuat untuk belajar hingga ke Tanah Suci Mekah. Dengan berat hati namun penuh dukungan, istrinya merestui niat suci sang suami. Maka, dengan bekal dan restu dari Sultan, berangkatlah beliau dalam sebuah perjalanan ilmu yang akan mengubah hidupnya. Selama kurang lebih 35 tahun, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mendedikasikan hidupnya untuk belajar di Mekah dan Madinah. Beliau berguru kepada para ulama terkemuka pada masanya, seperti Syekh Athaillah Al-Mishri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan guru tasawufnya yang masyhur Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman. Di Tanah Suci, beliau juga menjalin persahabatan erat dengan ulama lima dari tanah Jawi lainnya, yaitu Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, Syekh Abdurrahman Misri Al-Joi, dan Syekh Abdul Wahab Bukis. Mereka berempat kemudian dikenal sebagai 4 serangkai dari Tanah Jawi. Setelah puluhan tahun menimba ilmu, guru mereka menyarankan agar keempat sahabat ini kembali ke kampung halaman untuk menyebarkan ilmu dan berdakwah. Sebelum pulang, terjadilah sebuah peristiwa unik. Syekh Muhammad Arsyad bertemu dengan adik kandungnya yang sedang berhaji dan membawa kabar tentang putrinya, Fatimah, yang telah beranjak dewasa. Ketiga sahabatnya pun mengajukan lamaran untuk mempersunting Fatimah. Setelah melalui proses undian, lamaran Syekh Abdul Wahab Bugis yang diterima, pernikahan pun dilangsungkan di Mekah, dinikahkan langsung oleh ayahnya sendiri. Perjalanan pulang mereka tidak langsung ke Banjar. Mereka singgah terlebih dahulu di Palembang, kampung halaman Syekh Abdul. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke Betawi atau Jakarta. Di sana, Syekh Muhammad Arsyad sempat menetap sementara dan mengajarkan ilmunya kepada masyarakat. Salah satu peristiwa bersejarah di Betawi adalah ketika beliau membetulkan arah kiblat masjid, Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Peristiwa ini bahkan diabadikan dalam sebuah prasasti. Akhirnya, pada bulan Ramadan tahun 1772 Masehi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tiba kembali di Martapura, tanah kelahirannya. Namun, Sultan Tahlilullah, sang pelindung,
telah wafat. Tahta kesultanan kini dipegang oleh cucunya, Sultan Tahmidullah. Dua sultan yang baru ini menyambut kedatangan beliau dengan upacara kebesaran. Seluruh rakyat Banjar menggelwelakannya menyambut kembalinya sang matahari agama. Sekembalinya dari Tanah Suci, Syekh Muhammad Arsyad mencurahkan seluruh hidupnya untuk dakwah dan pendidikan. Beliau tidak hanya mengajar keluarga dan kerabat, tapi juga masyarakat luas. Bahkan Sultan sendiri menjadi muridnya. Metode dakwahnya sangat beragam. Beliau berdakwah melalui perbuatan atau bilhal, dengan membuka perkampungan baru dan membuat sistem irigasi untuk pertanian masyarakat. Beliau juga berdakwah melalui lisan atau bilisan, dengan mengajar secara intensif. Dan yang tak kalah penting, beliau berdakwah melalui tulisan atau bil kitabah. Metode dakwah melalui tulisan inilah yang membuat warisan ilmunya abadi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang penulis yang produktif. Beliau menyadari pentingnya menyediakan rujukan keagamaan dalam bahasa Melayu yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dari sekian banyak karyanya, ada satu yang paling monumental dan menjadi salah satu karomah terbesar beliau. Karya agung itu adalah Kitab Sabilal Muhtadin Litafakuh fi Amridin. Kitab fikih ini menjadi rujukan utama tidak hanya di Kerajaan Banjar, tetapi menyebar ke seluruh Nusantara, bahkan hingga ke Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Usianya sudah ratusan tahun, namun hingga hari ini Kitab Sabilal Muhtadin masih terus dipelajari dan dikaji. Ketenarannya membuat kitab ini menjadi bagian dari khazanah pustaka di perpustakaan besar dunia Islam seperti di Mekah, Mesir, Turki, dan Beirut. Selain Sabilal Muhtadin, beliau juga menulis banyak kitab lain dalam berbagai bidang ilmu. Salah satunya adalah Kitab An-Nikah, sebuah risalah yang membahas secara detail hukum-hukum pernikahan dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab ini, beliau merujuk pada 5 kitab fikih Syafi'iyah yang paling otoritatif, seperti Minhaj Al-Thalibin karya Imam Nawawi dan Tuhfah Al-Mutaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab An-Nikah ini membahas segala aspek pernikahan, mulai dari hukum dasar nikah, siapa saja yang boleh menjadi wali dan urutannya, syarat-syarat saksi, hingga tata cara ijab kabul yang sah. Beliau juga menjelaskan konsep kafa'ah atau kesetaraan antara calon suami dan istri yang meliputi aspek agama, nasab, dan profesi. Tidak hanya itu, kitab ini juga membahas hal-hal setelah pernikahan, seperti talak, khulu atau gugat cerai, masa iddah bagi wanita, hingga adab adab dalam berumah tangga. Ini menunjukkan betapa lengkap dan mendalamnya pemahaman fikih beliau. Setelah mengabdikan seluruh hidupnya untuk ilmu dan dakwah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat pada tanggal 13 Oktober tahun 1812 Masehi dalam usia 102 tahun. Beliau dimakamkan di Kalampayan yang hingga kini menjadi salah satu tujuan ziarah terpenting di Kalimantan Selatan. Warisan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tidak hanya berupa karya tulis, tetapi juga tradisi keilmuan yang kuat dan jejak pengabdian yang mengakar di tengah masyarakat. Beliau adalah cerminan ulama sejati, seorang ilmuwan ensiklopedis yang menguasai berbagai cabang ilmu, namun tetap peduli dan berjuang untuk mendidik umatnya. Kehidupannya adalah teladan tentang semangat belajar tanpa batas, keikhlasan dalam berdakwah, dan cinta yang mendalam kepada umat. Itulah kisah inspiratif dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sang matahari agama dari Banjar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan meneladani semangat beliau dalam menuntut ilmu dan menyebarkan
kebaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.